Dalam soal pemikiran ya 27 tahun nikah nggak mungkin dengan sembrono, terusan saya ujuk-ujuk ke perceraian, kan nggak mungkin. Kalau kedua belah pihak hadir, artinya penggugat hadir, tergugat hadir, sekalipun diwakili oleh kuasanya. Jadi kedua belah pihaknya lengkap. Hakim tidak bisa langsung memeriksa materi sengketa gugatannya. Ketentuannya harus diserahkan ke mediator dulu. Harus menempuh proses mediasi. Berharap masih bisa ada titik temu sama Mas Jamal. Oh, Papa masih tinggal di sini? Masih tinggal bareng di sini. Biasanya 20.000, 11.000, 30.000, 5.000. Anaknya nggak mau karena itu 3 bulan sama papanya terus. Lydia Kandau. Mengamati aktris ini, kita seperti mengurai perjalanan dunia akting tanah air dari film layar lebar hingga ke layar sinetron. Lydia adalah gambaran artis yang tak lekang oleh waktu. Pun demikian dengan Jamal Mirdad. Kesuksesan di dapur rekaman dilengkapi dengan prestasi di dunia film. Perjalanan karir Jamal kian sempurna, manakala dirinya berhasil duduk manis di kursi Dewan Kehormatan DPR. Sebagai suami istri, keduanya pun berhasil menjadi teladan minimal selama 27 tahun. Perbedaan agama sama sekali tak kuasa meruntuhkan istana cinta mereka. Sayang, ketika keduanya berhasil melewati berbagai cobaan dan rintangan, pada satu titik Lydia Kandau akhirnya goyah juga. Secara mengejutkan, ia melayangkan gugatan cerai kepada Jamal Mirdad. Ya pokoknya nggak mungkin kalau nggak ada masalah, kan gitu aja. Cuman masalahnya apa nggak mungkin saya beberkan, biar hanya saya sama Mas Jamal aja yang tahu. Awal mulanya mungkin dari komunikasi dan lain sebagainya, ya kita persatukan lagi aja gitu. Karena kalau aduh banyak banget ya pertimbangannya, susah deh. Ya yang bingung deh, yang tahu hanya pokoknya gini intinya. Anak-anak saya juga kalaupun ditanya nggak pernah bisa jawab karena memang mereka tidak tahu seutuhnya seperti apa. Gugatan yang dilayangkan Lydia untuk Jamal jelas menjadi pukulan berat, khususnya untuk putra-putri Lydia dan Jamal Mirdad, terutama bagi Naysila. Meski sempat menangisi keputusan sang mama, namun di depan kamera para pemburu berita, Nay tetap berusaha tegar. Rasanya Mbak Ana gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Mbak Ana terpukul banget ya? Emang tinggal di sini. Papa masih tinggal di sini? Tinggal bareng di sini. Oh gitu. Ini berat banget lah, sampai nangis, sampai segala, kan biasa anak kan pasti gitu. Jika menoleh ke belakang, tak akan ada yang menyangka Lydia dan Jamal bakal berpisah. Cinta itu terlalu kuat untuk dienyahkan begitu saja. Tahun 86, Jamal dengan segala kekuatan cintanya menikahi Lydia. Ia tak peduli meski beda keyakinan. Ia juga tak peduli meski ibunda Lydia tidak merestui. Cinta itu begitu menggebu, begitu kuat, dan begitu suci. Seperti yang coba dilukiskan Jamal dan Lydia sendiri lewat film Ramadan dan Ramona. Kamu ngapain ngintilin gue? Ingin tahu? Ingin tahu apa? Ingin tahu siapa kamu lah. Lebih baik nggak usah tahu. Kenapa? Nanti kamu menyesal. Kenapa? Penasaran amat sih. Hari ini sidang perdana gugatan cerai Lydia untuk Jamal ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski menggugat, Lydia ternyata masih menyimpan rasa cinta dan sayang untuk sang suami. Wanita berdarah Belanda Manado ini berharap bisa kembali rujuk dan berdamai dengan Jamal Mirdad. Jelas saya juga menyayangkan sekali, saya juga berharap masih bisa ada titik temu sama Mas Jamal. Karena saya kepengen sampai sehidup semati lah ya sama Mas Jamal gitu. Dalam soal pemikiran ya 27 tahun nikah nggak mungkin dengan sembrono, terusan saya ujuk-ujuk ke perceraian, kan nggak mungkin. Kalau kedua belah pihak hadir, artinya penggugat hadir, tergugat hadir, sekalipun diwakili oleh kuasanya. Jadi kedua belah pihaknya lengkap.
Hakim tidak bisa langsung memeriksa materi sengketa gugatannya. Ketentuannya harus diserahkan ke mediator dulu. Harus menempuh proses mediasi. Pemirsa, kita tinggalkan sejenak kegundahan hati Lydia Kandau dan beralih ke sosok pengamen jalanan bernama Tegar. Apa rahasia sukses Tegar hingga berhasil mengorbit ke panggung hiburan tanah air? Hari ini sidang perdana gugatan cerai Lydia Kandau terhadap Jamal Mirdad digelar. Tak ada yang tahu persis apa duduk masalahnya, sehingga Lydia berniat membubarkan pernikahan yang sudah 27 tahun ia jalani bersama Jamal Mirdad. Dari sudut kota lain ada kisah menarik dari Tegar, bocah pengamen jalanan asal Subang yang kini mulai menapaki karirnya sebagai artis. Siapakah Tegar sesungguhnya? Dan seperti apa merdunya suara Tegar hingga bisa menaklukkan panggung musik Indonesia? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Hidup memang sebuah misteri, seperti yang dialami Tegar. Jika kemarin ia masih luntang-lantung menjual suaranya di jalanan, kini Tegar mulai mencicipi manisnya tampil sepanggung dengan musisi papan atas. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu menderita. Sekarang bahagia. Cita-citaku menjadi orang kaya. Dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa memberi jalan untukmu semua. Lagu yang sering kita dengar dinyanyikan pengamen jalanan ini sekarang sering menghampiri telinga kita dari layar televisi. Ya, lagu ini memang diciptakan dan dipopulerkan oleh Tegar, seorang bocah pengamen jalanan dari Subang yang kini sukses menjadi seorang artis cilik. Ayo pemirsa kabar-kabar Ji. Sekarang Tegar mau bukan album, bukan single Tegar yang terbaru. Aku yang dulu. Meski punya cita-cita menjadi seorang artis, namun Tegar nyaris tak pernah bermimpi bisa tampil di atas panggung disaksikan ribuan orang. Ia tak pernah berhayal akan berkolaborasi dengan band sekelas Noah. Gitar baru ya? Ini dia punya gitar baru. Dia masih kecil, jadi sebenarnya cukup berani. Kalau kita lihat ketemu orang, cukup berani di depan penonton pun bisa naik ke atas panggung, bisa menghadapi ratusan ribu orang itu juga butuh apa ya, butuh keberanian. Jadi kalau gue bilang buat anak seumur dia periang dan cukup berani. Ya pasti potensinya bagus ya. Tinggal mungkin tinggal gimana Tegar bisa memaintain diri dia, memaintain karakter dia, memaintain cara bernyanyi dia.
Tegar memang istimewa. Selain punya suara bagus serta bakat musik yang mumpuni, Tegar juga jago menari dan bisa menjadi seorang disc jockey hanya mengandalkan suara.